Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari kontes terbuka Olimpiade Matematika atau KTOM edisi bulan Juni tahun 2015 bagian B, soal nomor 3. Pada papan catur berukuran 4x4 akan diletakkan sebanyak 7 buah kuda identik. Tentukan banyaknya cara meletakkan sehingga tidak ada 2 buah kuda yang saling menyerang. Sebelum mengerjakan soal ini harus tahu terlebih dahulu bahwa jalannya kuda itu kalau di catur itu berbentuk seperti huruf L ya. Jadi kalau misalnya di sini saya sudah buat papan catur berukuran 4x4 dengan label 1 2 3 4 serta ABCD. Jadi kalau awalnya di posisi 3C maka dia akan bisa berjalan atau menyerang ke 1B, ke 1D, lalu bisa ke 2A dan 4A. Jadi jalannya itu berbentuk seperti huruf L. Mungkin trik dalam mengerjakan soal ini adalah pertama kita harus lihat terlebih dahulu posisi di mana kuda ini punya banyak opsi untuk menyerang. Tentu posisi tersebut berada di bagian tengah ya. Karena kalau kudanya berada di tengah, kuda ini akan punya banyak opsi untuk menyerang dibandingkan terletak di bagian sisi dari papan catur. Nah, sekarang anggap seandainya 2 buah kuda kita letakkan di tengah dan kedua kuda itu tersebut terletak dalam satu baris atau satu kolom. Jadi di sini saya akan pakai analogi untuk satu baris ya, yaitu di baris 2B dan di 2C. Maka kemudian ada beberapa lokasi yang tidak bisa kita isi dengan kuda lainnya, yaitu 4A, jelas tidak bisa. Lalu 4C tidak bisa. Lalu ada 1D dan 3D. Juga nanti 1A tidak bisa. Lalu 3A juga tidak bisa. Lalu 4B. Bahkan di 4D juga tidak bisa. Nah, sekarang kita akan mengisi 7 buah kuda, sementara 2 kuda sudah kita letakkan di sini. Kita akan meletakkan 5 kuda lainnya, tetapi kotak yang kosong itu kan ada 6 kotak. Artinya, kalau kita isi dengan 5 buah kuda, maka akan ada 1 buah kotak yang kosong, sisa kotak kosong. Tetapi, kalau kita perhatikan, misalkan kotak yang kosong ada di 1B, maka sebenarnya antara 1C dengan 3B itu bisa saling serang. Itu kalau terletak di 1B. Kalau kita letakkan yang kosong itu ada di posisi 1C, ya dengan cara yang sama 1B dan 3C bisa saling serang. Nanti silakan dicek sendiri. Untuk kasus seperti ini kita tidak punya solusi untuk meletakkan 7 buah kuda ke papan catur dengan posisi seperti ini. Artinya kita juga bisa menyimpulkan karena kalau ada kuda yang diletakkan sebaris atau sekolom, maka kita tidak akan punya solusi. Kesimpulannya adalah bahwa untuk 4 kotak di tengah hanya bisa diisi sebanyak maksimal 2 kuda, yaitu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nggak mungkin 3 ya, apalagi 4. Nah, kita ke kasus yang pertama dulu. Kasus 1 di mana kalau kotak di tengah itu ada 2 buah kuda. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah kedua kuda itu tersebut tidak mungkin terletak pada satu baris yang sama atau satu kolom yang sama, karena di sebelumnya kita sudah buktikan tidak akan punya solusi ya. Jadi sekarang kita lebih meletakkannya itu secara diagonal. Misalkan kita letakkan di 2B sama di 3C. Maka kemudian yang tidak bisa diisi ini, terus ini, terus ini, terus ini. Lalu ada bagian sini juga tidak bisa diisi. Kemudian bagian sini ya, sepertinya cuma ada 6 tempat ini yang tidak bisa diisi. Nah, sementara kalau kita, oh ya,
Ini jelas tidak akan kita isi dengan kuda ya, 2 yang di tengah. Nah, kita sudah letakkan 2 kuda, sementara tempat yang kosong tersedia ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kalau kita lihat dari ke-6 tempat yang kosong ini tidak mungkin ada posisi yang mana kedua kudanya itu saling serang. Jadi untuk kasus ini, karena kita butuh meletakkan 5 kuda lagi, maka banyak caranya akan ada sebanyak 6 kombinasi 5. Tetapi jangan lupa dikalikan dengan 2. Kenapa harus dikalikan dengan 2? Karena diagonal yang pertama kan ini ya, 2B dan 3C. Selain itu kita juga bisa meletakkan dengan cara yang sama di diagonal 2C dan 3B. Makanya 6 kombinasi 5 dikali 2 itu sama dengan 12 cara secara keseluruhan. Itu kalau ada 2 kuda. Sekarang kita kasus berikutnya, kasus kedua, dimana cuma ada 1 kuda di tengah. Kembali kita akan buat lagi gambarnya. Nah, katakanlah kotak yang terisi di tengah tersebut adalah kotak 2B ya. Maka kemudian kita tidak bisa isi di 1D ataupun di 3D. Lalu di 4A atau di 4C ini tidak bisa kita isi dengan kuda. Kemudian kita lihat di sini ada yang berpasangan ya. Kotak 1B dengan 3A ini kan berpasangan. Artinya antara 1B dengan 3A itu hanya bisa kita isi salah satunya saja, tidak bisa keduanya. Kemudian ada 1C dengan 2A juga ini berpasangan. Oh ya, yang ini tidak mungkin kita isi dengan kuda ya, yang di tengah. Oke, saya ulangi, 1C dengan 2A itu cuma bisa kita pilih salah satunya. Sedangkan kita baru mengisi 1 buah kuda ya. 1 buah kuda, kita butuh mengisi 6 kuda lagi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kotak 1A yang ini 2D, kemudian 4B dan 4D itu harus terisi, wajib terisi ya, karena kita butuh menambahkan 6 tempat lagi. 1 udah, ini tambah 4 ada 5. Nah, 2-nya lagi dari salah satunya diambil dari antara 1B dengan 3A dan 1C dengan 2A. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa maksimal kan 1 dari pasangan kotak ini yang bisa terisi ya, 1B atau 3A atau 1C dengan 2A. Dengan demikian kotak yang kita pilih dari sini ya, itu cuma bisa kotak 3A dan 1C. Kita bisa cuma ambil 3A dan 1C. Kenapa 1B tidak bisa diambil? Karena tadi kan kotak lainnya kan pasti terisi ya. Si 2D ini pasti harus terisi, makanya 2D itu dengan 1B ini kan saling makan ya. Jadi 1B nya kita korbankan, karena kalau 1B terisi 3A juga harus dikorbankan, terlalu banyak. Begitu juga dengan alasan yang sama di 2A ya. 2A dengan 4B ini kan bisa saling menyerang atau saling makan. Nah, otomatis ini cuma ada 1 cara, tetapi ingat posisi 1 kotak di tengah itu kan ada 4 buah posisi yang mungkin ya. Ada 2B, 2C, 3B dan 3C. Makanya ini kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4 cara untuk kasus di mana cuma ada 1 kuda di tengah. Kita lanjut ke kasus terakhir. Kasus ketiga adalah kasus di mana tidak ada kuda yang kita letakkan di tengah. Nah, untuk kasus ini pertama kita silang dulu bagian ini. Nah, untuk kasus ini kemudian kita akan
lihat ada 2 buah siklus ya. Saya katakan begitu karena penting untuk memposisikan kuda di mana posisi tersebut tidak berkaitan dengan posisi kuda lain yang bisa menyerangnya. Maksud saya begini, kalau kudanya kita taruh di pojokan di 1A ini kan sangat minim ya yang bisa nyerang di 1A. Tapi kalau misalnya kita letakkan di 1B, nah ini maksud saya kasih warna biru. 1B ini bisa saling serang dengan 2D. Sementara 2D itu bisa saling serang juga selain dengan 1B dengan 4C. 4C juga bisa saling serang dengan 3A, dan 3A bisa saling serang dengan 1B. Saya sebut ini satu siklus, yang mana ibaratnya ya kalau kita pilih 2D maka kita nggak bisa milih meletakkan di 1B atau 4C. Begitu juga misalnya kalau kita letakkan di 3A, kita nggak bisa letakkan di 4C maupun di 1B karena ini akan saling serang. Ini siklus saling serangnya ya, siklus 1. Selanjutnya di siklus kedua, kalau tadi kita mulai dari 1B, kita mulai dari 1C. 1C akan bisa saling serang dengan 3D. Sementara 3D bisa saling serang dengan 4B. 4B bisa saling serang dengan 2A. Dan 2A juga kembali ke 1C. Nah, ini dengan cara yang sama ya. Nah, artinya kalau kita lihat di sini yang belum kita warnai itu kan 4 kotak di pojok ya. 1A, 1D, 4A dan 4B. Sementara masing-masing siklus ini maksimal kita cuma bisa isi 2 ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita pilih 2D, 1B sama 4C nggak bisa diisi, tetapi 3A masih bisa diisi. Jadi maksimal cuma 2 untuk setiap siklus. Artinya dari kedua siklus ini kita bisa isi maksimal 4 saja kuda. Artinya di pojok itu bisa kita isi dengan 3 kuda atau 4 kuda. Nah, jadi ini kita bagi lagi kasusnya menjadi katakanlah kasus 31. Kasus 31 yang mana untuk posisi pojok terisi semua atau terisi 4 kuda. Kalau terisi oleh 4 buah kuda, artinya kita butuh 3 buah kuda lagi dari kedua siklus ini. Nah, otomatis begini. Kita butuh 3 kuda, berarti ada siklus yang memberi kita 1 tempat untuk kuda, ada satu siklus lagi yang memberi tempat untuk 2 posisi kuda. Makanya kemudian kita bikin dulu ini jadi 2 kombinasi 1. 2 kombinasi ini, satu ini memilih siklus yang 1 kuda atau 2 kudanya. Kemudian setelah dua kombinasi 1, kemudian siklus ini kan ada 2 ya. Tadi ada siklus yang hanya memuat 1 kuda. Nah, tetapi perhatikan bahwa kalau untuk siklus yang hanya memuat 1 kuda, kita meletakkan 1 kuda itu bisa punya 4 buah pilihan posisi ya. Makanya di sini saya kalikan dengan 4. Kemudian sementara itu siklus yang menempatkan 2 buah kuda ini cuma ada 2 pilihan. Kenapa 2 pilihan? Seperti yang saya sebutkan tadi, 2D itu pasangannya cuma bisa 3A, sementara 1B dengan 4C. Begitu juga 1C dengan 4B, 3D dengan 2A. Makanya cuma ada 2 kemungkinan. 2 kombinasi 1 kali 4 kali 2 adalah 16. Itu kalau pojoknya terisi semua. Nah, kasus terakhir yang mana yang pojok terisi 3 kuda. Otomatis yang di siklus 1 dan siklus 2 masing-masing itu kita isi dengan 2 kuda. Nah, untuk memilih yang pojok dari 4 mau kita pilih 3, 4 kombinasi 3. Ini milih yang pojoknya. Kemudian dari siklus 1 kita ambil 2 kuda, 2 posisi kuda maksud saya, berarti cuma ada 2 cara. Begitu juga dengan di siklus kedua ya. Cuma ada 2 cara penempatan, 4
kombinasi 3 kali 2 kali 2 adalah 16. Nah, karena kasusnya cuma ada segini, kita tinggal jumlahkan. Total akan ada sebanyak 12 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 16. Jadi untuk jawaban soal ini total ada 48 cara menempatkan posisi kuda. Baik, barangkali sekian dulu pembahasan soal kali ini. Silakan memberikan komentar kalau ada masukan. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.